Halo semuanya, selamat datang di sesi webinar kita pada pagi hari ini. Pada webinar kali ini kita akan membahas dan mengenal bagaimana konsep unlocking the value of real-time and big data yang memungkinkan organisasi mengolah, menganalisis, dan memanfaatkan data dalam jumlah besar secara real-time untuk menghasilkan insight yang lebih cepat, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data. Nah, disinilah kita mulai masuk ke konsep unlocking the value of real-time and big data, di mana berbagai proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dapat dilakukan secara real-time sehingga organisasi dapat memperoleh insight lebih cepat, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang selalu terkini. Halo semuanya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung di webinar Esri Indonesia. Perkenalkan saya Aulia dari tim Solution Engineering Esri Indonesia yang pada hari ini akan memandu acara pada webinar kali ini. Sesi webinar kita bulan ini mengangkat tema yang sangat relevan di era transformasi digital, yaitu Unlocking the Value of Real-Time and Big Data. Melalui materi dan diskusi dalam webinar kali ini, kita akan diajak untuk memahami bagaimana organisasi dapat mengelola, mengintegrasikan, dan memanfaatkan data dalam jumlah besar secara real-time. Saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesi ini kami rekam agar Bapak dan Ibu dapat menyaksikan tayangan ulangnya yang akan kami kirimkan melalui email, serta tersedia di website kami atau YouTube channel Esri South Asia. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada pembicara pada webinar siang hari ini, silakan mengajukan pertanyaan via chat melalui panel question di panel GoToWebinar seperti yang dapat Bapak Ibu lihat di layar ini. Dan pembicara akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu setelah sesi presentasi selesai. Oke. Baik Bapak Ibu, webinar kita pada siang hari ini akan dibawakan oleh Mas Tama dan Mas Hadi selaku Software Developer Solution Teknologi Platform yang telah hadir di sini. Sedikit saya akan bacakan profil dari Mas Tama terlebih dahulu ya. Mas Tama saat ini berperan sebagai Software Developer Product and Teknologi di Esri Indonesia. Selama 4 tahun terakhir, beliau berfokus pada pengembangan solusi geospasial, mulai dari pembuatan aplikasi custom, integrasi sistem, hingga pemanfaatan teknologi terbaru Esri untuk menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan bisnis. Kemudian saya juga akan sedikit bacakan profil dari Mas Hadi juga yang saat ini berperan sebagai Software Developer Product and Teknologi di Esri Indonesia yang merupakan seorang profesional teknologi berpengalaman dengan latar belakang yang mencakup DevOps, otomasi, cloud, dan sistem backend. Jadi tanpa menunggu waktu lama lagi, saya persilakan Mas Tama dan Mas Hadi untuk memaparkan materi webinar kita pada hari ini. Silakan Mas Tama dan Mas Hadi. Ya, halo, selamat siang semuanya. Terima kasih udah luangin waktu ya untuk join bersama kita di sesi webinar hari ini ya. Ini siang ini jadi saya sama Mas Hadi nih. Nah, kita mau ngobrolin apa nih, Mas Hadi? Itu Mas yang di judul Mas. Oh iya ya, udah spill judulnya. Ya, oke, jadi di dunia teknologi belakangan ini lagi naik daun banget nih istilah real time, big data, AI gitu ya. Sampai kadang-kadang tuh
kedengarannya kayak buzzword gitu ya, yang muncul nih di setiap presentasi teknologi gitu ya. Nah, jadi tapi pertanyaannya istilah ini tuh cuman sekedar tren atau emang ada value-nya gitu ya, value nyatanya nih buat kita atau ya mungkin skala lebih besar organisasi atau perusahaan gitu ya. Nah, jadi hari ini kita mau diskusi santai aja ya Mas Adi. Oke, Mas. Mungkin ya bahas terkait apa sih yang dibilang real time data, terus dari mana asal datanya ya. Terus setelah kita punya data real time, tuh value-nya tuh apa gitu ya. Terus selanjutnya mungkin nanti kita bakal bahas juga sampai terkait big data ya Mas Edi. Analisis. Ya analisis apa sih yang kenapa sih bisa disebut big data gitu, sebesar apa sih ini data yang big-nya tuh ya kan. Terus platform atau tools yang bisa handle gitu ya sekaligus manage data real time dan big data ini ada nggak gitu ya. Oke, menarik Mas. Nah, nanti mungkin akan ada bakal live demo juga ya Mas ya, Mas Tama ya. Ya benar sih. Oke. Oke Mas. Jadi mungkin kita mulai dari real time dulu ya Mas. Rasanya beberapa tahun terakhir gitu istilah real time gitu semakin sering muncul di berbagai diskusi gitu, baik di teknologi, terus konferensi mungkin. Ya itu kenapa gitu Mas? Teknologi itu sering dibahas gitu. Iya, baru belakangan ini ya, maksudnya naik daun tuh viral banget nih gitu kalau istilah sekarang gitu. Ya, jadi kalau menurut saya sih ya gitu ya. Jadi kenapa semua orang nih sekarang ngomongnya real time gitu kan ya. AI gitu, termasuk AI, big data segala macam ya. Jadi mungkin kalau zaman dulu tuh orang yang ramai tuh cloud, ya. Big data mungkin kalau big data udah ada dulu ya. Kalau real time baru sekarang gitu ya. Nah, jadi menariknya nih istilah real time nih muncul nih di banyak konteks gitu ya, mulai dari smart city, terus kalau kita ngomongin IoT gitu ya, atau command center atau fleet management gitu ya, digital twin sampai AI juga nih. Ini pasti bawa istilah real time nih, gitu. Oke Mas. Jadi kadang mungkin dari customer gitu sering bertanya gitu, apakah datanya real time, terus dashboardnya juga real time, apakah itu real time, terus mungkin apakah dari dashboard itu ada alertnya juga gitu ya Mas ya, khususnya ya. Iya, ya tapi kalau saya ngeliatnya ada satu pertanyaan yang jarang dibahas gitu ya kalau kita bilang real time gitu ya. Sebenarnya kita lagi coba nyelesain masalah apa sih gitu ya. Oke. Poin yang menarik Mas. Mungkin seringkali fokusnya ke real time gitu Mas. Data yang cepat gitu. Padahal yang dicari sebenarnya bukan data yang cepat gitu, tapi lebih ke mungkin pengambilan keputusan yang lebih cepat gitu ya Mas. Iya iya benar. Ya, kalau dipikir kan data yang masuk tuh otomatis gitu ya, ada nilainya gitu ya, ada value gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada konteks sama analisisnya gitu ya, ya cuma jadi data juga kan, sama aja kan. Iya benar Mas. Jadi di sini mungkin hubungan real time analytics itu mungkin bisa jadi penting gitu ya Mas Tama ya. Iya, jadi nggak cuma jadi ya cuma data real time gitu kan. Data yang ya seketika gitu ya. Jadi ada ya kita coba dapetin value dari si data real time ini ya. Nah itu justru itu yang mau kita bahas hari ini ya. Oke Mas, siap. Nah, jadi mungkin tadi ya istilah real time ini cukup populer dalam 5 sampai 10 tahun terakhir gitu. Sehingga topik ini penting banget gitu. Jadi kenapa gitu Mas? Iya, jadi simple sih kalau menurut saya ya. Jadi jumlah perangkat dari jumlah perangkat yang menghasilkan datanya nih meningkat gitu. Jadi mungkin kalau zaman dulu tuh cuma ada komputer, server gitu. Kalau sekarang ada
smartphone, Mm-mm. GPS tracker, gitu ya. Terus sensor IoT, termasuk juga kamera, sampai kamera kecil aja tuh ada ngirim data tuh ya, sampai mungkin ya kendaraan gitu ya, vehicle, terus ya smartwatch gitu ya. Smartwatch juga sampai mungkin alat rumah tangga sekarang kayak kulkas, kayak apa tuh, smart itulah pokoknya ada remote itu kan nggak kekurangan data lah iya intinya. kekurangan data. Beda sama zaman dulu cuman orang taunya data cuman ya komputer server gitu ya. Nah terus datanya nih apa, datangnya nih banyak gitu seketika gitu, nggak cuman di akhir minggu apa akhir bulan gitu. Oke, Mas. Jadi tiap detik nih datanya datang terus gitu. Oke, Mas. Ngomongin tentang real time tadi tuh, ada tipenya gitu nggak, Mas, tentang real time tadi tuh? Ya. Nah, ini mungkin slide-nya ya, saya lihat ya. Jadi kalau kita ngomongin real time data nih sebenarnya umumnya ada tiga. Ada tiga kategori nih, bisa kita kategorin tiga tipe ya. Yang pertama itu benda-benda yang bergerak gitu ya, kayak ya itu yang bergerak gitu, kayak semacam kendaraan, masuknya ke kendaraan, terus pesawat atau binatang mungkin ya, kita nge-tracking binatang. Terus juga di sini ada mungkin perahu gitu ya. Kategorinya itu bendanya yang bergerak gitu. Lalu yang kedua tuh kategori stationary sensor, gitu kan, sensor statik gitu ya. Jadi misalkan kita nanam sensor misalkan di kebun gitu ya. Jadi kayak misalkan alat buat mengukur ketinggian air gitu ya. Atau mungkin bisa juga kayak stasiun cuaca gitu ya, weather station, terus misalkan sensor buat quality air quality, sampai mungkin sensor suhu gitu ya. Nah itu jadi nggak bergerak tapi statik, tapi ngeluarin data dari sensor. Nah, jadi kalau yang tadi itu bergerak gitu kan ya, kayak macam pesawat, kendaraan, jalan gitu ya. Yang ini statik. Terus kategori yang ketiga ini data yang trigger dari insiden. Jadi kayak misalkan laporan kriminal, gitu ya, laporan kriminal, terus misalkan sambaran petir gitu. Kan itu real time juga tuh mas gitu. Sambaran petir, terus ya traffic, kecelakaan, accident traffic gitu ya, dan lintas gitu kan. Terus dari data yang banyak itu bisa jadi apa itu mas? Nah itu cuman jadi data yang menemukan storage HP atau server sedikit. Jadi dia punya pertanyaan nih. Jadi misalkan saya punya sensor deteksi banjir gitu ya. Tapi reportnya baru kita terima besok pagi gitu. Nah itu datanya masih berguna nggak sih? Telat ya berarti ya? Ya mungkin masih berguna tapi masih ngasih taunya kemarin itu udah lewat gitu loh mas. Iya berguna buat ngasih tahu kalau kemarin banjir gitu ya. Iya itu masalahnya ya. Jadi kalau jadi kan berarti semakin datanya turun tuh semakin lama tuh makin turun gitu ya, berarti ada value yang turun semakin lama datanya itu ya. Jadi pengaruh sama waktu juga. Ya itu makanya sekarang banyak organisasi ini atau perusahaan-perusahaan gitu ya, itu mulai concern ke pendekatan real time nih. Oke mas. Ya mungkin ya mungkin daripada kita bahas konsep gitu ya, saya pikir menarik nih di kalau kita langsung melihat contoh simple nih ya. Karena sebenarnya nih real time data itu nggak harus kita mulai dari sistem gede gitu kan ya, yang kita ngomong server segala macam yang kompleks gitu ya. Jadi dari hal kecil aja kita kalau pengen lihat nih data real time itu seperti apa ya, kita bisa mulai dari yang contoh simple gitu ya. Oh ya mas, mungkin demo ini bisa lebih mudah dipahami gitu mungkin ya, kalau ada demo. Ya. Nah, ya, jadi buat demo kali ini ceritanya saya punya sensor ya, punya perangkat kecil.
Ini kalau orang bilangnya Node MCU ini semacam microcontroller kecil. Ini udah connect sama sensor suhu ya, DHT22. Jadi tugas sensornya nih sederhana nih, baca temperatur sama kelembaban di ruangan nih, gitu kan ya. Nah ini ada dashboardnya juga. Jadi si alat ini nih bisa bikin web server juga nih deh. Oke Mas. Oke, Jadi kelihatan ya. kayak nge-stream data gitu ya Mas ya? Ya, benar. Tapi bukan macam data yang dikumpulin terus baru dikirim di akhir gitu kan ya, istilahnya di pool gitu kan ya. Tapi ini datanya misalkan datanya kelihatan langsung saat itu juga gitu. Nah harapannya sih bisa ngasih manfaat atau value gitu ya. Nih, jadi kalau misalkan di sini kita lihat suhu ruangan ya 22 derajat. Di situ juga ada dummy grafiknya ya, berdasarkan time. Nih kita demoin bahwa ini memang jalan nih ya, beneran jalan. Oke Mas, menarik. Ini ada air panas nih. Menarik Mas. Air panas, kita lihat datanya temperatur naik nggak? Oke, mulai naik ya Mas. Naik ya. Ya. 27. Panas banget. Sorry. Panas. Dashboardnya tadi. Iya. Itu sampai 40 ya. Iya, sampai 40. Ini real berarti ya. Iya. Jalan ya, berarti ya. Betul Mas. Oke. Ya. Jadi kalau dipikir-pikir pikir lebih jauhnya nih sensor suhu nih ya. Sensor ini sebenarnya cuma salah satu sumber data real time aja nih, dia cuma harus sumber aja nih. Ya sebenarnya prinsipnya sih sama sistem yang banyak kita lihat gitu ya sehari-hari, kayak GPS, terus air sensor kualitas udara gitu, sensor api atau ya sensor dingin air gitu ya. Oke. Nah sekarang saya ada pertanyaan Mas. Kalau melihat temperatur ruangan saat ini kan tadi 28 ya, 28. Apa nilainya? Itu nilai informasinya gimana itu Mas? Nilainya ya udah cuman informasin cuman ya udah suhunya 28 udah gitu aja. Belum banyak value atau nilai yang bisa kita dapat gitu ya. Nah, yang mulai menarik itu kan kalau tadi kita bisa ngeliat tuh perubahannya gitu ya, berdasarkan grafik gitu ya, naik dari suhunya. Ya baru sebatas sampai itu aja sih. Oke Mas. Tapi kalau diperhatikan tadi demo itu masih keterbatasan gitu ya. Apa tuh? Ya, keterbatasannya apa? Temperaturnya berubah, tapi kita tahu kapan itu berubah gitu, tapi belum tahu di mana perubahan itu terjadi gitu. Nah itu. Jadi kalau sekarang kan cuman dimensinya cuman waktu sama nilai ya, nilai pengukuran tadi ya. Itu kan. Jadi belum ada konteks lokasinya. Oke, Mas. Gitu. Ya benar. Mungkin di banyak kasus operasional gitu, lokasi ini justru menjadi penting gitu ya Mas ya. Iya, jadi misalkan ini saya punya 1000 sensor gitu ya. Tapi saya mau tahu nih sensornya ada di mana gitu kan ya. Sensornya ada di mana gitu. Di gudang, di fasilitas mana misalkan yang nyala gitu atau yang kepanasan gitu kan. Iya, benar sih. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin spasial, berarti kita ngomong spasial nih, lokasi gitu kan. Nah, ini udah next level nih berarti nih. Jadi yang tadi cuman sensor standalone biasa ya, nggak ada informasi lokasi gitu ya. Nah, ini kita mau tambahin atribut atau konteks spasial berarti kan, di sini kan. Berarti kita mau nambahin itu kan ya. Oke. Berarti masuknya ke real time analytics dan sama geospasial mungkin geospasial analitik lah. Iya, kurang lebih arahnya ke situ. Kalau kita udah mulai next level dari sini. Oke, Mas. Nah, jadi kalau dari demo tadi kan contoh simple gitu ya.
sensor kecil ngirim data real time gitu kan ya. Kita bisa ngeliat nih update dari temperaturnya, grafiknya naik gitu kan ya. Terus ya kita jadi tahu nih, oh di ruangan atau di sekitarnya ini suhunya segitu gitu ya, berdasarkan data dari sensor ini. Nah, tapi pertanyaannya gini, misalnya udah punya dashboard, ada nggak ya yang mau ngeliatin dashboard selama 24 jam siapa di? Ya mungkin nggak ada sih Mas ya. Nah kan, jadi kebanyakan mungkin sekarang perusahaan gitu ya atau organisasi gitu, mereka punya dashboard, mereka mungkin punya dashboard real time seperti yang tadi kita buat tadi ya, tapi nggak semua organisasi punya analitik. Oke, Mas. Ya kan? Iya. Jadi kayak apa yang tadi udah kelihatan di dashboard, terus apa nih, saya harus ngelakuin apa nih, saya udah punya data gitu ya. Misalnya nih, kalau misalnya tadi suhunya lebih dari 40 derajat gitu ya, terus ngapain gitu kan. Terus misalkan sensor air gitu, airnya misalkan lewatin batas normal, actionnya apa nih gitu. Kalau misalkan kendaraan gitu kan ya, busway misalkan gitu, keluar dari area operasional diapain ya gitu. Iya benar. Jadi sistemnya nih kita harus bisa, harusnya ada sistem yang bisa automate deteksi, kalau perlu yang ngirim alert juga nih tanpa nunggu si operator. Secara otomatis gitu ya Mas ya. Ya. Nah, jadi mungkin workflow dari real time ini idealnya nih seperti ini. Jadi pertama ingin data, jadi pengumpulan data gitu tadi ya, yang tadi udah kita demoin juga nih, pengumpulan data dari sensor, terus visualisasi juga tadi kan, pengumpulan data. Nah, step selanjutnya itu analisa. Nah, analisa sampai ya endingnya nih actionnya apa? Actionnya apa gitu. Nah itu jadi satu workflow ideal tuh harusnya kalau kita ngomongin real time data. Oke Mas. Jadi yang disebut real time analytic itu tuh, mungkin kali ya. Yeah. Nah terus nih pertanyaannya, kalau misalkan kita mau nge-build apa nge-create istilahnya sistem itu tadi ya, sistem yang tadi ini, tanpa harus bikin platformnya gitu ya, ada nggak sih gitu ya, pertanyaan itu ya. Atau kita emang harus bikin dari scratch nih, harus hire developer banyak gitu, terus berbulan-bulan kita nge-create ini gitu kan, apa masih gitu. Atau ada nggak sih tools yang udah bisa nih mengcover semuanya nih gitu. Mas. Nah, betul Mas. Ya. Jadi kalau ini jadi saya jawab juga nih, jadi saya jawab juga. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin real time, platformnya kita nggak harus buat dari scratch ya. Jadi sekarang tuh udah ada platform misalnya yang bisa menjawab semua pertanyaan tadi gitu kan ya. Namanya Argis Velocity. Jadi Argis Velocity ini jawab pertanyaan gimana cara mengubah data streaming ya, yang tadi kita kali terus nih. Jadi sebuah insight sampai jadi event, sampai bisa ngambil decision nih real time gitu ya. Seketika data masuk, dianalisa, jadi decision. Oke Mas, betul. Jadi Argis Velocity ini tuh pada dasarnya platform pemroses gitu ya, data real time, terus nanti bisa juga dianalisis gitu dari berbagai sensor ataupun GPS gitu, dan analisis itu bisa instan gitu ya Mas. Iya. Jadi kalau misalkan di analogi ini tuh Velocity itu kayak pusat komandonya gitu, pusat kendali data real time gitu. Oh ya Mas, jadi dari data dari sensor, terus API mungkin, atau sistem lain gitu, dapat diproses di platform ini gitu ya? Iya, bisa di. Tapi nantinya apakah bisa langsung dianalisis gitu Mas? Bisa. Oh. Nah, jadi kalau ngomongin analitik, ini ada macam-macam nanti nih di Velocity. Jadi misalkan ada threshold
detection, ada incident detection, ada geofencing, ada alerting gitu kan ya. Nah ini semuanya ada nih di Velocity nih, kita bisa lakukan semuanya di Velocity. Oke Mas, mungkin lanjut ya terkait dengan slide ini. Mungkin saya jujur agak bingung nggak, banyak banget ini penjelasan istilah apa tadi, MKTT, Kafka, dan format-nya itu banyak banget ya. Bisa dijelasin nggak Mas? Waduh. Ya santai, jangan pusing dulu ya. Ya. Jadi sebenarnya nih apa ya, macam keywordnya lah gitu kan dari si ArcGIS Velocity ini kalau kita ngelihat saat ini ya. Nah, jadi ini Velocity ini ngasih tahu kita nih seberapa fleksibel si Velocity ini sebagai platform gitu ya. Jadi sebagai pusat interoperabilitas untuk data di suatu organisasi ya, atau kita punya usaha. Jadi kalau misalkan kalau di kiri ini kita lihat ada feeds and data source. Ini pintu masuk datanya nih, gitu kan ya. Pintu masuk data. Nah, terus di bawahnya itu ada format, data yang masuk nanti di format gitu kan ya. Di format, ya, format datanya. Terus di kanan nih outputnya, tujuan akhir data nih setelah diolah. Oke Mas, jadi mungkin kalau organisasi punya banyak sensor gitu dari vendor ataupun yang lain gitu, bisa langsung dijembatanin sama si Velocity ini gitu ya? Bisa. Jadi mau inputan apapun itu yang umum ya, yang umumnya tanpa buat konektor manual gitu ya? Iya. Jadi nanti di Velocity ada banyak konektornya nih, ada banyak istilahnya, kita mau feed datanya dari apa nih, dari saya mungkin katakan misalkan dari MQTT misalkan umumnya, atau mungkin dari webhook gitu ya, atau dari REST API gitu ya, itu ada semua tuh. Nah tadi kan ada input source-nya gitu, ada juga output sama feed-nya gitu. Bisa dijelasin dikit nggak Mas tentang konteks, misalkan dikontekskan dengan pemantauan banjir gitu, ataupun pelacakan kendaraan, itu bisa dijelasin dikit ya? Banjir ya? Ya coba kita breakdown ya. Nah jadi kalau pertama ini ada input source, di situ ada dua jenis ya, ada feed sama static data source. Jadi kalau feed itu contohnya tadi misalkan data real time-nya tadi misalkan dari sensor, dari apa ya. Nah, static data source ini kita bayanginnya kita lagi mantau kota Jakarta gitu ya. Feeds-nya itu tadi misalkan feeds-nya data live stream koordinat GPS. Ya, sensornya mungkin ya. Nah, dari sensornya di GPS misalkan truk dinas gitu. Truk dinas, terus data sensor ketinggian air sungai gitu kan ya. Nah, si data statiknya ini data batas wilayah misalkan gitu ya. Statiknya batas wilayah nih yang nggak gerak nih, nggak ada perubahan. Nah, terus kita gabungin nih static data source tadi. Gitu kan ya. Nah, kita gabungin. Kalau misalkan tadi si feeds-nya misalkan masuk ke zona, misalkan secara static data source tadi masuk zona banjir, dia ngasih alert nih. Nah, jadi itu datanya nggak langsung nunggu masuk dulu itu gitu ya maksudnya? Iya, jadi input masuk langsung analytic toolsnya langsung jalan. Jadi begitu data masuk nih, si Velocity bisa langsung analisis nih data statisnya, data enrichment ya kita bilangnya gitu ya. Jadi misalkan sensor banjirnya deteksi air naik, atau sensor suhunya misalkan naik gitu ya. Ini naik melonjak gitu ya. Sistemnya langsung bisa ngitung nih, ini udah masuk zona bahaya belum nih. Analisisnya langsung gitu Mas. Analisis langsung. Jadi outputnya nanti langsung bisa dikeluarin. Jadi kalau di ArcGIS itu nyebutnya fitur layer ya. Fitur blue layer, bisa jadi stream layer juga outputnya. Langsung keluar di dashboard live view-nya nih. Jadi sekaligus dia bisa automate ngirim alert via email atau via Teams nih, atau juga via Slack juga ya.
Jadi si Argus Velocity ini menyediakan itu ya Mas ya, kemampuan untuk integrasi, terus analisis yang memungkinkan kita untuk mengimpor, terus menganalisis dan mengambil tindakan berdasarkan sumber data tadi ya, yang dari perangkat IoT, terus GPS maupun platform lain gitu, kayak seperti data-data kapal ataupun pesawat gitu. Terus selanjutnya si Argus Velocity ini juga tersedia di on-premise gitu Mas ya, sama Argus Online gitu ya. Oh iya. Dan yang enterprise ini kebetulan baru rilis bulan kemarin gitu. Dan kabarnya akan jadi pengganti ataupun penerus dari GeoEvent gitu sih. Oh iya. Dulu ada GeoEvent ya dulu ya namanya. Ya GeoEvent ada Velocity gitu ya. Jadi kalau ke depannya itu bakal cuma Velocity aja gitu ya. Diterusin lah. Diterusin Next gitu generation-nya itu sih. Oke. Ya. Jadi balik lagi ke Velocity tadi. Berarti si Velocity ini bukan cuma sekedar ngumpulin data berarti ya? Iya Mas. Jadi di Velocity ini tuh ada beberapa kapabilitas gitu. Ya, yang pertama mungkin terkait dengan situational awareness gitu. Jadi kita bisa tahu kondisi terkini di lapangan gitu. Itu gimana kejadiannya. Misalkan ada pemantauan karyawan kita itu di sektor tertentu gitu, kita bisa memantau gitu. Terus selanjutnya yang kedua terkait analytics gitu. Jadi data yang bisa masuk tadi bisa langsung dianalisis gitu. Logikanya spasialnya gimana gitu. Terus yang ketiga terkait dengan alerting gitu. Misalkan tadi konteks banjir ya, ketika sudah menyentuh ketinggian tertentu dia akan menghasilkan alert dan bisa dikirim ke misalkan email ataupun messaging apps yang udah kita susun gitu. Itu sih Mas. Oke. Ya. Jadi kalau tadi kita ngelihat sensor gitu ya, sensor fisik ini ngirim data sama temperatur real time. Nah, sekarang saya mau coba sesuatu yang beda nih, Di. Jadi kali ini sensornya bukan dari perangkat IT, tapi sensornya audience. Itu ya, Mas. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa coba buka atau scan gitu ya, scan QR di screen, atau nanti mungkin warna juga bisa kita kopikan di chat. Ya. Jadi kopikan. Nah, ini ada aplikasi ya. Ini ada aplikasi web simple ya. Nah, ini nanti isinya ini industri apa nih yang sekarang Bapak Ibu lagi geluti gitu ya. Pastikan juga untuk bisa ini tuh bisa diisi nanti sektornya apa gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan belum tidak ada salah satu pilihannya, mungkin ya minatnya di sektor mana gitu ya. Nah, isi aja mungkin ya. Nah, notes-nya pastikan juga notifikasi location nih di bagian bawah form. Kalau mungkin Bapak Ibu udah buka formnya, udah capture nih di bagian bawah form. Tapi tunggu aba-aba dari kami buat submit formnya ya. Jangan di-submit dulu. Oke. Boleh buka dashboard. Oke, kalau udah di scan. Oh, ini udah ada. Ya. Oke, ternyata udah di-submit duluan ya. Nah, kita langsung boleh di-submit sekarang. Oke. Dari mana aja? Ya. Kebanyakan di Jakarta ini Mas ya. Ya, kita sekarang mulai melihat data muncul dari berbagai lokasi ya. Pesertanya jumlah bertambah, eventnya juga nambah. Ya. Ini sebenarnya aplikasinya juga ngirim data weather nih di lokasi Bapak Ibu. Sekarang lagi cuaca lagi apa nih? Kalau di sini kebetulan lagi mendung ya. Ada yang dari mana? Jakarta sih kebanyakan Mas.
Dari Jakarta, luar biasa. Dari Jakarta, banyak banget ya dari Jakarta ya. Iya, betul-betul nih. Jadi berapa ribu audiens ini di Jakarta semua? Iya, Mas. Nah, ada yang dari Kebayoran, dari Mampang ya. Betul. Ya, dari Bantar Gebang juga ada. Halo Bantar Gebang. Iya, Mas. Terima kasih udah join. Ini cuacanya cerah. Ini ada yang anonimus nih. Oke. Mostly kebanyakan cuaca cerah. Ini ada yang ada yang informasi cuacanya nggak kirim nih. Oke. Lanjut. Oke, Mas. Ada. Cukup ya. Ya. Oke. Nah, ini kan proses selanjutnya ya, Mas. Data-data yang masuk tadi itu kan, misal ada suhu, terus terkait dengan tinggi air gitu. Itu apakah itu datanya disimpan atau gimana gitu, Mas? Nanti. Jadi kalau misalkan ada 100 peserta gitu tadi yang masuk itu bakal ada jutaan mungkin event ataupun data yang masuk gitu, yang aktif setiap hari gitu. Nah, itu mungkin kita berbicara itu ya Mas ya tentang big data mungkin ya arahnya ya. Iya. Jadi kalau tadi kan cuma contoh simple ya streaming data. Kita simulasi skala data besar. Kalau di sini kita lihat ada 11 data itu ya. Nah, ini kita bayangin kalau misalkan ini konteksnya misalkan data kendaraan gitu, kendaraan suatu organisasi yang dia punya aset misalkan ada ribuan kendaraan gitu ya. Itu berarti kan ada sekian ribu device ya dari lapangan itu ngirim gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita bicara data yang ke collect gitu ya, mungkin bisa ada polanya juga nih di nanti. Okay. Bisa kita jadiin value lagi nih gitu kan. Jadi kalau misalkan tadi real time analytic gitu ya, nah, kita bisa analitik istilahnya secara data real time-nya, mau action mau jadi apa. Nah, setelah itu kan kita pasti punya data banyak nih, data real time tadi udah kumpul banyak nih. Ini bisa dijadiin value lagi nggak gitu kan? Nah, karena seringkali insight terbesarnya ini justru nggak cuma muncul dari satu event aja nih, tapi mungkin dari ada pattern-nya nih, ada pattern yang kebikin setelah banyak data yang terkumpul. Ini ada polanya gitu ya. Oke, Mas. Nah, tadi kan proses yang masuk tadi kan ada suhu, terus tinggi, terus kendaraan. Data tersebut bisa disimpan ya, Mas. Jadi di storage gitu mungkin ya. Nanti ya. Di sini kita mungkin masuk ke big data tadi yang udah diomongin tadi ya, Mas. Ya. Jadi kalau tadi dari yang tadinya itu ngolah flow data yang bergerak, yang update terus ya real time tadi. Nah, sekarang kita next move nih, next level nih, nganalisis data historis yang kesimpan gitu berarti ya. Iya benar Mas. Kita punya data, terus kita punya data historis berarti kan. Nah, kita mau apain nih? Iya Mas. Bisa jadi insight lagi nggak gitu ya? Iya. Mungkin kalau fokus dari velocity-nya jadi berubah kan ya Mas. Kita nggak lagi ngomongin pemrosesan data gitu, tapi melainkan ada proses semacam processing gitu. Jadi datanya disimpan mungkin di fitur layar ataupun di data spatiotemporal ataupun dari data warehouse yang lain gitu. Terus nanti kita bisa menyalakan analisis yang terjadwal gitu ya. Yang mungkin bisa per hari ataupun pas kita perlukan gitu analisis tersebut gitu. Oh iya. Jadi karena ini sifatnya kan terjadwal gitu berarti ya. Jadi jadwal gitu ya. Jadi kita nggak lagi nyari tahu nih, ini di jam berapa, menit berapa, daerah ini banjir misalnya kita mau nyari gitu ya. Nah, kita nggak nyari kayak gitu ya, tapi kita nyarinya itu
pattern apa atau pola apa sih yang kebentuk dari banjir nih selama setahun gitu ya berarti ya? Betul Mas. Udah bukan itu lagi tapi lebih ke next-nya. Iya betul. Lebih ke misal polanya berarti ya? trennya gimana daerah yang sering banjir gitu. Oh, itu gitu. big data ya berarti ya. Nah, di sini mungkin bisa kita bedah lagi ya. Terdapat beberapa menu ataupun analisis big data yang bisa kita lakukan di ekosistem ArcGIS gitu. Ada mulai mungkin kita bisa analisis pattern-nya, terus find location ataupun data enrichment gitu. Selanjutnya di sini ada tools yang dikasih bintang itu ya Mas. Oke. Ya. Iya benar, itu tanda bintang tuh artinya level big data analytic ya. Ya betul. Jadi kayak find point cluster atau reconstruct track gitu ya. Tapi secara sistem gimana sih caranya platform ini splitting tasknya gitu ya buat proses analisis biar istilahnya nggak ngebebanin operating system gitu ya. Iya. Gitu ya. Secara sistem, gitu ya. Secara sistem mungkin berbeda ya. Tadi kan ada real time analytics sama big data analytics itu. Jadi perbedaannya di real time analytics itu untuk memproses data real time gitu. Yang pada umumnya untuk kebutuhan operasional gitu. Begitu datanya udah masuk gitu, berapa bulan, tahun ataupun beberapa tahun yang sudah disimpan gitu, nanti akan ada namanya big data analytics. Jadi untuk menganalisis data-data polanya dari tadi bisa desain terkait polanya. Jadi nanti keputusan lebih ke strategik ataupun taktikal gitu sih Mas. Itu sih. Jadi bedanya bukan cuma masalah ukuran datanya ya, isinya ya. Tapi lebih ke decision apa nih yang mau di generate gitu ya, dihasilkan gitu ya. Iya betul. Nah, kira-kira ada contoh pemanfaatan si velocity atau use case-nya nggak nih? Oh, ada nih Mas, benar. Ada. Oke Mas, ini mungkin salah satu contoh ya dari studi kasus terkait dengan kasus mobil ataupun truk pembersih gitu ya dari ataupun monitor street sweeping gitu. Siap. Yuk lihat demo ini. Oke Mas. Jadi ini terkait dengan studi kasus terkait dengan tadi kendaraan pembersih gitu jalan. Jadi pertama kita bisa proses tasking dari ArcGIS workforce ataupun field map gitu. Jadi nanti misalkan diassign oleh supervisor terkait dengan jalan mana ataupun kapan deadline-nya, terus nanti oleh petugas siapa gitu ya, jadi si velocity ini. Terus nanti akan divisualkan di velocity. Di sini misalkan untuk area jalan yang dibersihkan akan dibuat buffer sekitar 5 sampai 10 meter gitu. Jadi setelah itu ada proses semacam mapping field map antara data petugas, terus jalan, terus buffer gitu. Selanjutnya di sini akan juga ada proses geofencing gitu. Terjadi pengecekan antara proses data kendaraan tadi, pembersih tadi gitu Mas, dengan jalan yang dibersihkan gitu. Dan di situ akan ada pengecekan juga, misalkan dia udah di jalan tersebut, apakah kecepatannya udah sesuai dengan logika, misalkan kecepatan itu udah sesuai dengan data yang terpenuhi ataupun standar dia membersihkan jalan gitu sih Mas. Jadi ketika petugas sudah membersihkan jalan dan selesai gitu, nanti otomatis akan berubah menjadi hijau gitu Mas ketika udah selesai. Nah ini udah dilihat bisa ada yang hijau gitu. Dan kita bisa mendapat notifikasi gitu via email ataupun messaging apps yang lain gitu sih Mas. Sebaliknya misalkan ada petugas yang kecepatannya misalkan melewati batas yang sudah kita atur di geofencing tadi, dia akan otomatis meng-trigger juga misalkan pekerjaannya nggak selesai ataupun kelewat gitu. Jadi nanti kita bisa melakukan pengawasan gitu dari sistem ini gitu sih. Jadi nggak perlu diawasin manual ya dia berarti ya? Ya betul Mas. Jadi setelah terus big datanya masuknya di sebelah mana ini? Ya, jadi mungkin setelah koordinat truk tadi ataupun kendaraan yang masuk itu kan udah berminggu-minggu, berbulan ataupun tahun-tahun gitu, kita bisa melakukan melihat kayak jawaban seperti trennya itu gimana gitu. Mungkin jalan mana yang sering disapu ataupun malah
kelewat gitu sih Mas. Oke. Udah ada demo lagi deh? Nggak ada? Udah sih Mas. Oke. Ya. Baik, mungkin itu sedikit diskusi mungkin dari kami ya terkait real time dan big data analytic. Mungkin nanti di sesi selanjutnya kita bakal ngobrol tentang hal lain lagi ya, mungkin lebih besar lagi. Nah selanjutnya mungkin saya kembaliin ke moderator Mbak Ul, monggo silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Tama dan Mas Hadi untuk pemaparan materi yang sangat menarik ya terkait dengan unlocking the value of real time and big data. Sedikit saya highlight mungkin dari materi unlocking the value of real time and big data ini kita telah melihat bagaimana mendukung proses operasional yang lebih efisien dengan salah satu tips tadi ya begitu ya. Dengan memahami big data adalah mengidentifikasinya melalui 4V, volume, velocity, variety, and veracity. Memahami keempat dimensi ini menjadi pondasi penting bagi organisasi dalam merancang strategi data yang tepat. Oke, baik. Mungkin saya mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa untuk mengajukan pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaan via chat melalui fitur question di panel GoToWebinar seperti yang dapat Bapak Ibu lihat di layar ini. Oke, sebagai bentuk apresiasi dan melihat antusiasme Bapak Ibu pada webinar sebelumnya yang begitu luar biasa, khusus webinar pada hari ini, kami kembali memberikan merchandise nih kepada satu penanya pertama dan dua penanya dengan pertanyaan paling menarik yang akan dipilih oleh presenter langsung. Kesempatan ini akan terus ada di webinar-webinar selanjutnya. Baik, mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan membacakan satu persatu dan akan langsung dijawab oleh pemateri. Untuk pertanyaan pertama yaitu dari Bapak Fahri Raihan. Terima kasih Bapak Fahri Raihan untuk pertanyaannya. Saya langsung bacakan saja. Bapak Fahri Raihan itu bertanya, saya ingin bertanya terkait real-time workflow dan mungkin nyambung ke arsitektur ArcGIS Velocity saat ini. Saya merencanakan integrasi data real-time dari berbagai sumber, multi-source, IoT, atau API. Pertanyaan saya, kalau kita punya data real-time dari banyak sumber sekaligus, biar sistemnya nggak berat atau bottleneck, sebaiknya data itu kita filter dan dibersihkan dulu di tahap feed ingestion pas awal masuk atau lebih baik digabung dulu semua baru difilter di dalam real time analytic pakai tools join atau filter. Terima kasih. Mungkin silakan langsung dijawab oleh Mas Tama atau Mas Hadi. Silakan untuk pertanyaan tersebut. Ya, makasih buat pertanyaan dari siapa tadi? Pak Fahri ya. Mau coba dijawab sama Mas Hadi. Gimana Mas? Iya Mas. Tadi pertanyaannya
data-datanya kan udah ada gitu, dan berbagai sensor ataupun banyak data gitu ya Mas ya. Di Velocity ini juga support untuk proses ETL ataupun beberapa proses kayak filter, terus pembersihan data itu juga bisa. Tapi misalkan data itu secara apa namanya, secara nggak banyak gitu, kita bisa melakukan pembersihan data dulu gitu. Jadi iya gitu. Jadi di Velocity ini juga support terkait dengan ETL proses gitu di Velocity Enterprise ini. Itu include di Velocity ini? Iya, tadi misalkan digabungkan dengan data sensor, misalkan data apa namanya? Dia punya source-nya banyak nih tadi, multi source. Iya, bisa digabungin gitu di situ gitu. Terus kita melakukan penggabungan data atau mapping field-nya di Velocity ini gitu sih. Jadi nggak membatasi gitu. Tapi untuk misalkan data yang besar gitu ataupun itu kita bisa ngambil ke kayak cloud data warehouse-nya gitu. Jadi nanti di feed di situ juga. Tapi itu mungkin data yang nggak bersih gitu. Dan bisa digabung lagi gitu sih Mas. Oke, jadi opsinya langsung built in di ETL di Velocity-nya atau ngambil dari cloud. Iya benar. Opsinya ada 2 itu berarti. Dalam state udah dibersih lah intinya. Udah bersih berarti. Oh. Ya. Seperti itu mungkin jawabannya Pak Afri. Saya kembalikan lagi ke Mbak Aul. Oke, terima kasih jawabannya dari Mas Tama dan Mas Hadi. Mungkin saya bacakan langsung untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sistem operasi apa saja yang didukung untuk menjalankan Velocity for Enterprise ini. Begitu, silakan langsung dijawab kembali oleh Mas Tama atau Mas Hadi. Silakan Mas Tama dan Mas Hadi. Iya Mas. Tadi terkait dengan operasi apa yang bisa. Oke. Ya, kembali. Tadi pertanyaannya kan terkait dengan si Velocity ini bisa berjalan di sistem operasi apa gitu. Gitu. Mungkin Mas Tama mau menjawab. Sistem operasi ya? Ya, mungkin saya akan membantu menjawab ya. Si Velocity ini tuh support di Windows dan Linux gitu, jadi udah berjalan gitu di keduanya gitu. Ya. Untuk core minimum spesifikasinya mungkin saya tambahin dikit 8 core sama 16 GB RAM untuk menjalankan si Velocity ini. Itu minimum itu ya? Iya. Jadi rekomendasi dari Esri gitu Mas. Rekomendasi dari Esri. Oke. Jadi untuk operating system yang disupport sekarang ini Windows dan Linux ya. Untuk OS lain ya maaf gitu kan ya. Yeah. Belum mungkin ya, belum sampai ke situ, mungkin next development mungkin ya akan di OS lain. Jadi untuk terus tambahan tadi untuk minimal spesifikasi untuk menjalankan Velocity ini 8 core CPU dan 16 GB RAM. Ya, seperti itu Mbak Aul. Mungkin jawabannya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya untuk Mas Hadi dan Mas Tama tentunya. Baik, saya mungkin akhirnya telah sampailah kita di penghujung agenda webinar ini ya. Terima kasih untuk Mas Tama dan Mas Hadi untuk pemaparannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sebelumnya kami informasikan kepada Bapak Ibu bahwa pada tahun ini Esri Indonesia akan kembali menghadirkan rangkaian webinar menarik. Untuk informasi lebih lanjutnya terkait topik webinar berikutnya, Bapak Ibu dapat mengakses melalui media sosial resmi Esri Indonesia dengan berlangganan newsletter kami.
Dengan demikian, webinar kita pada hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan mengikuti seluruh rangkaian acara. Semoga materi yang telah disampaikan tentunya dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan selama pelaksanaan webinar ini. Akhir kata, terima kasih. Saya Aulia, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di webinar berikutnya.